Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kedai kecil, tempat di mana kamu belajar, berhenti sejenak, atau sekedar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kali ini, kedai kecil ingin membahas tentang menulis dapat menguraikan benang kusut. Menulis seringkali dianggap sekedar aktivitas untuk menuangkan kata. Padahal di balik itu ada kekuatan besar yang sering tidak kita sadari. Menulis dapat membantu kita menguraikan benang kusut dalam pikiran. Pernahkah merasa bahwa suatu hal begitu besar, begitu rumit, sampai dada terasa penuh? Kita memikirkannya berulang-ulang, tetapi justru semakin terasa penuh. Itu karena semua masih berputar di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini seperti lemari yang isinya berantakan. Semuanya ada, tetapi bercampur tanpa urutan. Nah, disinilah menulis mengambil peran. Ketika kita mulai menulis, sebenarnya kita sedang memindahkan isi kepala ke atas kertas. Pikiran yang tadinya abstrak menjadi konkret, perasaan yang tadinya samar menjadi terlihat. Kita bisa membaca ulang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah pertama biasanya sederhana. Tuliskan dulu semua hal yang mengganggu, tanpa perlu ada sensor, tanpa harus rapi, tanpa rasa takut. Biarkan semuanya keluar, seperti membuka simpul pertama dari benang yang kusut. Saat semuanya sudah tertulis, kita mulai bisa melihat pola. Oh, ternyata yang membuat saya marah bukan hanya kejadian itu, tetapi rasa tidak dihargai. Ternyata yang membuat saya cemas bukan masa depan secara umum, tetapi satu keputusan yang belum saya ambil. Menulis membantu kita memisahkan fakta dan asumsi. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi. Asumsi adalah cerita yang kita bangun sendiri di dalam kepala. Seringkali benang kusut itu muncul karena fakta dan asumsi bercampur. Dengan menulis, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya ketakutan saya? Selain itu, menulis juga membantu kita memperlambat pikiran. Saat berbicara atau berpikir, semuanya terasa cepat. Tetapi ketika menulis, kita dipaksa untuk memilih kata, memilih kalimat. Semua proses ini membuat emosi yang tadinya meledak menjadi lebih terarah. Ada jarak yang tercipta antara diri kita dan masalah itu, dan jarak itulah yang memberi ruang untuk tenang. Menariknya lagi, ketika kita membaca ulang tulisan kita beberapa jam atau beberapa hari kemudian, seringkali perspektif kita sudah berbeda. Masalah yang kemarin terasa seperti gunung, hari ini mungkin terlihat seperti bukit kecil, karena kita sudah memetakan isinya. Menulis juga membantu kita menemukan solusi yang sebelumnya tersembunyi. Ketika kita bertanya di atas kertas, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan? Otak kita mulai bekerja lebih terstruktur, tidak lagi hanya memikirkan ketakutan, tetapi mulai menyusun kemungkinan. Kadang jawabannya sederhana, kadang jawabannya adalah menerima, terkadang juga jawabannya adalah mengambil satu langkah kecil. Namun yang jelas, kita tidak lagi tenggelam dalam kekusutan. Menulis bukan berarti semua masalah langsung selesai, tetapi menulis membantu kita melihat dengan lebih jernih,
dan kejernihan adalah awal dari penyelesaian. Jika hari ini pikiran terasa penuh, mungkin yang dibutuhkan bukan nasihat panjang, bukan distraksi, tetapi satu lembar kertas dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Sekarang coba tanyakan, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan? Apa yang paling saya takutkan? Dan apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Tuliskan, tidak perlu indah, tidak perlu sempurna, yang penting jujur. Karena seringkali solusi itu tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kita berani duduk, menulis, dan perlahan mengurai benang kusut yang selama ini hanya kita pendam. Dan dari sana kita belajar satu hal, bahwa pikiran yang tertata melahirkan hati yang lebih tenang. Jadi jika hidup terasa rumit, mungkin bukan hidupnya yang terlalu kusut. Mungkin kita hanya perlu menuliskannya. Terima kasih sudah mampir di kedai kecil. Insya Allah kita akan bahas menulis di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.